Profil Pierre Kalulu, pemain muda AC Milan yang dipuji Theo Hernandez andalan di masa depan. Banyak orang mengakui kualitas dan kejelian Geoffrey dalam mengendus talenta pemain muda. Sudah 3 tahun, nama Kalulu masuk dalam incaran Moncada untuk segera diboyong ke AC Milan. Usia Kalulu saat itu masih 16 tahun dan sejatinya Kalulu adalah fans Lion. Kalulu memiliki 3 saudara, mereka semua bermain untuk Lyon di usia muda. Aldo Kalulu kini bermain sebagai penyerang sayap di Swansea. Gideon Kalulu bermain untuk Ajaccio dan Joseph Kalulu bermain untuk tim junior Lyon. Saudara-saudara saya menunjukkan jalan dan saya tahu bagaimana mengikutinya. Bahkan dengan saran mereka, saya berharap dapat melakukan setidaknya sebaik yang mereka lakukan, kata Pierre saat menandatangani kontrak muda dengan Lyon. Bergabung ke tim Lyon muda sejak usia 8 tahun, Kalulu merupakan bagian penting dari tim akademi yang sudah menjadi kapten tim pada usia 19 tahun. Lyon sejatinya berharap Kalulu segera dipromosikan dari tim junior menuju tim utama. Rudi Gracia, pelatih Lyon saat itu sempat bingung mengapa Genesio tidak mempromosikannya segera. Saya harap Kalulu bisa segera menentukan masa depannya dan berpikir jernih mengikuti hatinya, ujar Rudi Gracia. Lyon sadar Kalulu menjadi buruan ketika Moncada mulai meminta Paolo Maldini bernegosiasi dengan Juninho sebagai sporting director. Kemudian datang beberapa tawaran lain dari Sevilla, Munchen dan juga Atletico Madrid. Namun, Kalulu meninggalkan Lyon karena menginginkan lebih banyak waktu untuk tampil di tim utama. Pasalnya, Lyon sudah diisi oleh fullback berkualitas. Pierre Kalulu merasa akan sulit baginya mendapatkan waktu bermain dan akhirnya mendengarkan semua tawaran yang masuk. Karisma Paolo Maldini mengikat Kalulu untuk bergabung ke AC Milan. Milan telah meyakinkan saya, itu adalah kesempatan unik, katanya. Berbicara dengan figur seperti Maldini, jelas sangat menentukan pilihan saya. Saya melihat bahwa klub banyak fokus pada anak muda, Banenser, Saelemaekers, dan Leao. Kami praktis hanya sekelompok anak muda. Pelatih memberi saya kepercayaan diri. Di sini saya bisa menunjukkan nilai saya, lanjut Kalulu. Berposisi sebagai fullback kanan, Kalulu memiliki kecepatan dan kepribadian yang hebat. Sosoknya sangat berani. Semasa di Lyon, salah satu catatan Moncada adalah keberaniannya mengambil resiko, tetapi juga penuh dengan perhitungan. Selain cepat, Kalulu punya kemampuan melakukan tusukan ke dalam dan mengeksekusi bola. Pemain ini mirip dengan Theo Hernandez. Kalulu telah mencatatkan debutnya bersama AC Milan kala bermain di Liga Eropa menghadapi Sparta Praha. Dan talenta yang dimiliki Kalulu membuat Theo Hernandez terkejut. Dia impresif. Dari bangku cadangan, sepertinya dia melihat permainan. Saat dia mendapatkan bola dan mulai bergerak, ia tidak hanya berlari, dia juga memiliki teknik dan kualitas passing yang hebat, ujar Theo Hernandez. Dan sekali lagi, Pierre Kalulu adalah proyek jangka panjang AC Milan, usianya masih 21 tahun. Apabila AC Milan mampu memberikan kesempatan yang cukup bagi Kalulu, bukan tidak mungkin, sisi kanan pertahanan AC Milan akan diisi oleh Kalulu dalam 5 tahun ke depan. AC Milan ingin rampungkan transfer 4 pemain sebelum Mercato ditutup. Menurut pemberitaan dari Pianeta Milan, manajemen Rossoneri berencana mendatangkan setidaknya 4 pemain lagi pada bursa transfer musim panas ini. Pertama adalah bek kanan yang bisa dirotasi dengan David Calabria, yang kemungkinan besar adalah Alessandro Florenzi. Negosiasi baru antara klub dan AS Roma diperkirakan akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini untuk berupaya merampungkan transaksi. Kemudian, seorang gelandang tengah baru juga diburu oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara tampaknya telah mantap merekrut Yacine Adli dari Bordeaux. Akhir pekan kemarin, ia hanya bermain sebagai pemain cadangan selama 20 menit pertandingan di Ligue 1 melawan Marseille, yang menjadi tanda bahwa negosiasi dengan raksasa Serie A telah memasuki tahap akhir. Selain itu, Il Diavolo juga berupaya mendaratkan gelandang serang baru. 2 target impian mereka pada bursa transfer kali ini adalah Hakim Ziyech dari Chelsea dan playmaker Moskow, Nikola Vlasic. Nama pertama lebih difavoritkan lantaran ia juga bisa bermain sebagai winger kanan, posisi yang sejatinya juga menjadi perhatian klub. Terakhir, bursa transfer musim panas ini juga diharapkan bisa membawa Milan pada striker keempat baru, mengingat direktur mencari bakat raksasa Serie A tersebut, Geoffrey Moncada.
sedang mencari profil yang sesuai di Belgia dan juga di Amerika Selatan dengan perhatian khusus pada pasar Brazil dan Argentina. AC Milan tak lagi cetak jersey-nya, Conti bakal hengkang. Sebagaimana yang dimukakan oleh Calcio Mercato, Conti telah dicoret dari skuad rossoneri pada laga persahabatan kontra Real Madrid dan Panathinaikos yang menunjukkan bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari rencana raksasa Serie A tersebut musim depan. Ia baru saja kembali ke Milanello setelah Parma memilih tidak mengaktifkan klausul pilihan pembelian yang mereka miliki dalam kontrak pinjamannya. Sementara itu, kode lebih keras terjadi hari Senin kemarin saat toko resmi klub menghentikan percetakan jersey atas namanya. Tidak hanya itu, pemain bertahan AS Roma Alessandro Florenzi tampaknya tinggal selangkah lagi bergabung dengan Milan dan akan menjadi pengganti mantan bintang Atalanta tersebut. Mengingat kontrak antara Paolo Maldini dan kawan-kawan dan negosiasi dengan rival Serie A mereka diperkirakan akan semakin intens setelah Direktur Olahraga Tiago Pinto kembali ke Italia. Ketertarikan terhadap bek 20 tahun tersebut datang dari Sampdoria yang merekrut mantan bos Parma. Namun, hingga sejauh ini, rossoneri hanya menerima tawaran pinjaman dan mereka pun masih menunggu proposal yang tepat. Conti sejatinya didatangkan dari Lazio pada musim panas 2017 dengan ekspektasi besar saat Milan dipinjamkan konsorsium Cina. Namun, karirnya di San Siro tak berjalan sesuai harapan dengan rentetan masalah cedera dan performa buruk.